Kalau ada orang yang datang kepadamu, wahai orang-orang beriman, binabain membawa suatu berita, Allah ngajarkan kita di sini, fatabayyanu, maka perjelaslah, tabayun namanya ya. Maka klarifikasilah, jangan ditelan mentah-mentah. Orang-orang Arab kabar itu namanya al-khobar. Kalau bahasa Indonesianya berita. Ma huwal khobar, apa itu berita? Berita itu ialah informasi yang datang dari seseorang yang disampaikan kepada orang lain, yang kemungkinannya ada dua, Pak Pur. Ada kalanya benar berita itu, ada kalanya bohong. Nah, itu namanya berita. Jadi yang namanya berita itu kemungkinannya ada dua. Ada kalanya benar, ada kalanya bohong. Ada kalanya berita itu mengandung kebaikan, ada kalanya berita itu mengandung menyengsarakan orang. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain yang sekiranya orangnya hadir pasti marah. Namanya ghibah. Menjelek-jelekkan orang atau membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang. Andaikan orangnya itu hadir di depan kita pasti dia marah. Itu namanya ghibah. Kalau nggak marah ya nggak ghibah namanya. Padahal memang jelek. Orang jelek saja nggak boleh dijelek-jelekkan, apalagi kalau orang baik dijelekkan. Yang fitnah itu kan orang baik dijelek-jelekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta kajian Al-Quran dengan sistem tematik, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik, coba bapak sekalian silahkan dibuka surat ke-49, surat Al-Hujurat. Ya, terdapat pada halaman 515. Halaman 515. 515. Ya. Kita baca ayat 6-nya dulu. Ayat 6. Ya itu. Surat Al-Hujurat ini banyak berisi tentang
tata cara bergaul ya, tata cara pergaulan baik dengan para pemimpin, kalau di sini Rasul, maupun dengan orang yang sebaya dengan kita, orang yang seiman dengan kita, maupun bergaul dengan manusia secara keseluruhan. Surat Al-Hujurat ini banyak berisi tentang itu, dan ayat-ayatnya banyak dimulai dengan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya, termasuk ayat 6 ini. Baik, ketemu ya. Yang kita baca terdapat halaman 516 ya, pada ayat 6-nya. Ayat 6-nya dulu, nanti dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, tidak ada tanda wakaf, maka diulang sedikit. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Satu ayat aja ya. Nah, nanti setiap satu ayat ini mengandung poin pembelajaran tersendiri. Baik, ini ayat 6-nya dulu ya. Nanti kalau bisa kita baca seluruhnya. Alhamdulillah, setelah kita tartil secara berjamaah bersama-sama, insya Allah pahalanya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Quran itu tidak ada ruginya. Dibaca seperti yang barusan kita lakukan dengan bersama-sama, ada yang menuntun, ada yang mengikuti. Itu kalau tidak salah bacaannya, satu huruf mendapat 10 pahala. Ini berapa huruf ini? Susah ngitungnya, banyak ini ya. 10 pahala. Itu dalam hal membaca ya, jadi tidak ada ruginya. Tapi kalau dibaca tok ayatnya tidak dipahami maknanya, nah kita ada masalah. Di mana masalahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman qara'al Qur'an walam yatadabbur. Sungguh celaka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tapi ayat-ayat yang dibaca itu walam yatadabbur, tidak berupaya untuk mentadabburi. Mentadabburi itu maksudnya tidak mau memahami isi kandungannya. Jadi membaca Quran tidak ada ruginya, tapi kalau tidak ditadabbur isinya, kita masih diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, maka cara ngaji yang benarnya seperti ini. Jadi kita usahakan pegang Al-Qur'an yang ada terjemahnya. Setelah dibaca bersama-sama untuk mendapatkan pahala,
Kemudian kita telusuri kembali, walaupun satu ayat, tapi kalau kita paham isinya, kemudian selanjutnya setelah kita paham, baru kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan belajar Al-Quran komprehensif. Ya. Belajar Al-Quran komprehensif itu dipelajari bacaannya, dipelajari terjemahnya, dipahami isinya, diamalkan, selanjutnya diajarkan kepada orang lain. Itu namanya belajar Al-Quran komprehensif. Baik, coba kita lihat maknanya nih. Ya ayyuha artinya. Jangan ke situ dulu. Ya ayyuha dulu. Ya ayyuha itu artinya wahai. Itu dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan harfun nida. Ya. Harfun nida itu kata yang digunakan untuk menyeru. Digunakan untuk memanggil. Ya, itu kan memanggil itu. Ya ayyuha, wahai. Sebetulnya di situ ada dua. Ya itu artinya wahai, ayyuha itu sekalian. Jadi memanggil orang banyak. Jadi ya ayyuha, wahai sekalian. Siapa yang manggil? Yang manggil siapa? Allah. Ya Allah, wong firman Allah ya. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai seluruh orang-orang beriman. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apapun suku dan bangsanya, seperti apa status sosialnya, asalkan beriman, dipanggil semuanya. Ini di surat Al-Hujurat ini, hampir-hampir setiap ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, coba lihat berapa itu. Ayat pertama ya ayyuhalladzina amanu. Ayat kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ke-6 ya ayyuhalladzina amanu lagi ya. Ini paling banyak kita jumpai di sini ya. Sampai ayat yang terakhir ya ayyuhalladzina amanu semua ya. Nah, karena memang berisi apa ini ya? Apa namanya? Tata cara bergaul dengan sesama manusia. Nah, dalam ayat ini termasuk ayat kita baca nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh atau sekalian alladzina amanu, orang-orang beriman. Balik lagi. Kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil? Termasuk dalam ayat ini. Kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil berulang banyak kali? Kalau kita cermati Al-Quran ini, ayat yang seperti ini, itu diulang mencapai 89 kali. Di seluruh Al-Quran, mulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Kata ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai seluruh orang, diulang sampai 89 kali. Termasuk ayat ini. Kenapa orang-orang beriman dipanggil berulang-ulang? Alasannya ada 3. Saya sudah sering saya sampaikan. Yang pertama, orang-orang beriman itu memiliki sifat kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Nggih Pak Lolo, nggih. Masa kita nggak pernah lupa, nggak pernah keliru? Jadi orang-orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang kadang-kadang. Orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Enggak terus-menerus lupa, terus-menerus keliru, enggak. Ya. Sebaliknya kalau orang kafir itu lupanya terus-menerus. Maka dipanggil itu cuma 2 kali Pak Pur ya, orang kafir itu ya. Pertama kul ya ayyuhal kafirun, yang kedua ya ayyuhalladzina kafaru di surat apa itu ya? Di surat Al-Mujadalah kalau tidak salah. Ada ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma. 2 kali kok dipanggil. Ya. Orang-orang beriman 89 kali. Ini alasan pertama. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Supaya jangan terlalu banyak lupa, kita ini orang beriman, jangan terlalu banyak keliru, dipanggil itu maksudnya supaya sadar, supaya teringat, supaya jangan banyak lupa. Supaya tidak seperti orang kafir. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang-orang beriman selalu dipanggil berulang-ulang
Karena orang-orang beriman itu gampang diatur. Gampang diatur Pak Widodo, orang-orang beriman itu mudah diatur. Nggak ngeyelan orang beriman itu. Kalau mari Bapak Ibu kita ngaji bersama. Apa jawabannya orang beriman kalau disuruh itu? Sami'na wa ata'na. Seperti kalau kita sholat itu, imamnya berkata, Bapak-bapak, untuk sempurnanya sholat jamaah kita, mari kita luruskan shop, luruskan, rapatkan shop untuk sempurnanya sholat. Apa jawabannya makmum itu? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu siap laksanakan. Nah, gitu ya. Kayak tentara itu loh. Can depan siap laksanakan gitu ya. Itu artinya sami'na wa ata'na. Maka artinya kami mendengar. Ya, itu ya. Kami mendengar dan siap melaksanakan. Ya, ya, kami siap mentaati. Sami'na, kami telah mendengarkan. Ya, sami'na, kami telah mendengarkan, wa ata'na, dan kami siap untuk taat. Nah, itu artinya. Kalau bahasa militer itu siap laksanakan. Nah, gitu biasanya. Kalau kita dalam itu untuk disiplin dalam baris berbaris ya. Jadi gitu jawabannya orang beriman. Nggak banyak alasan. Kalau orang diajak taat untuk melakukan ini banyak alasan, ya, itu namanya tuturi handayani. Nek dituturi balik ngandani. Nah, orang yang dituturi banyak jawaban, banyak alasan, itu tandanya imannya dipertanyakan. Angel tuturannya, orang tidak beriman itu angel tuturannya, banyak alasan. Kalau orang beriman itu gampang. Suruh puasa, walaupun 1 bulan di siang hari nggak makan, taat. Suruh bersedekah, berimpak, bayar zakat, walaupun mencari duit itu susah, kadang-kadang utang, itu orang beriman begitu. Capek, tengah malam, siang nggak kini, masih bangun sholat tahajud. Capek kayak gini, diajak ngaji kayak gini masih mau. Itu orang beriman itu. Gampang diatur. Nah, makanya karena mudah diatur oleh Allah itu diulang-ulang dipanggil. Karena kalau diseru oleh Allah itu taat orang beriman ini. Alasan yang ketiga, orang-orang beriman itu berulang-ulang dipanggil dalam berbagai ayat yang seperti yang kita baca ini. Orang beriman itu adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Orang yang paling dicintai, orang yang paling disukai, orang yang paling diridhoi oleh Allah itu orang-orang beriman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di dalamnya. Amin. Nah, jadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil dengan 3 alasan tadi itu. Lalu ada informasi nih. Inja'akum fasikum binaba'in. Artinya apa? Fasikun binaba'in, dengan membawa berita. Ya, membawa berita, membawa informasi. Ya, ini ya. Jika datang kepada kalian fasikun, orang fasik. Orang fasik itu termasuk orang-orang suka bohong. Orang-orang yang suka berdusta. Orang-orang yang suka menyalahi janji. Orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Itu fasik itu. Kalau datang kepada kalian orang seperti itu, orang-orang fasik itu artinya orang-orang yang suka melanggar aturan Allah. Orang-orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah. Kalau ada orang yang datang kepadamu, wahai orang-orang beriman, binabain, membawa suatu berita, Allah ngajarkan kita di sini, fatabayyanu. Apa artinya? Maka periksalah. Fatabayyanu, maka perjelaslah. Tabayun namanya ya. Ya. Maka klarifikasilah. Jangan ditelan mentah-mentah. Kabar itu, orang-orang Arab kabar itu namanya al-khobar. Al-khobar. Kalau bahasa Indonesianya berita. Ma huwal khobar, apa itu berita? Berita itu ialah informasi yang datang dari seseorang yang disampaikan kepada orang lain, yang kemungkinannya ada 2 Pak Pur.
Ada kalanya benar berita itu, ada kalanya bohong. Nah, itu namanya berita. Jadi yang namanya berita itu kemungkinannya ada dua. Ada kalanya benar, ada kalanya bohong. Ada kalanya berita itu mengandung kebaikan, ada kalanya berita itu mengandung menyengsarakan orang. Kalau memfitnah. Ya, memfitnah. Oh, memfitnah itu bahaya. Saking bahayanya memfitnah itu ngarang-ngarang kata-kata untuk menjelek-jelekkan seseorang, orang-orang nggak pernah begitu dikarang-karang, nggak jelas itu. Saking bahayanya kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ya. Menginformasikan berita-berita yang bersifat fitnah yang tidak jelas tujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang, itu dosanya lebih besar daripada mateni wong. Karena fitnah itu Pak bisa menyebar kemana-mana. Maka sekarang ada undang-undangnya ya Pak Oto ya. Ada undang-undang ITE sekarang itu ya. Kalau menyebarkan berita-berita bohong tanpa fakta, tanpa data, awas. Diambil polisi. Hukumannya H5 H tahun. Paling sedikit 5 tahun. Nah, hati-hati. Katanya orang berita hoax ya. Nah, ini ayatnya ini. Jadi ini orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, saking sayangnya orang beriman kepada kita ini. Diingatkan oleh Allah. Inja'akum fasikum, jika suatu saat ada orang itu nggak jelas, apalagi sudah jelas fasik, suka bohong, suka tidak bisa dipercaya, datang kepadamu membawa suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Fatabayyanu, uji dulu kebenarannya. Diuji. Diperjelas ya. Kalau perlu dimintai sumpah. Itu sampean ngomongnya itu benar apa tidak? Jangan-jangan sampean ngarang. Kan sekarang itu kan banyak orang pintar ngarang. Jangan-jangan sampean ngarang itu Pak Iman itu ya. Aku kok nggak pernah dengar ini, nggak masuk akal ini ya Pak Iman umpamanya ini ya. Aku yakin nggak percaya ini Pak Iman. Cari Pak Iman, iya pernah ya. Nah, bias dari mana Pak Iman? Dari anu. Ah, kalau sudah begitu, udah aja ya. Kalau sudah dari anu nggak jelas sumbernya itu, percaya. Ya, jangan percaya. Nanti akan timbul akibat. Jadi kalau sekarang fatabayyanu itu kalau bahasa sekarang harus diklarifikasi. Di recheck. Pak Pur, sampai dengar dari mana Pak Pur? Oh, aku dengar dari Mas Sandi. Mas Sandi dari mana? Ah, itu repot kalau kayak gitu. Ya. Itu. Kalau narasumber dalam dunia ilmu, dalam dunia ilmu itu termasuk kalau kita ngaji kayak gini, ngaji, perkuliahan, guru, seminar dan sebagainya itu sumber-sumber ilmunya itu kalau nggak jelas dari kitab apa diambil, orang nggak percaya. Apalagi anak sekarang pinter-pinter. Dulu tuh Pak Pur, kalau dulu orang-orang ustaz dulu itu kalau sudah nerangkan Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda itu sudah diam orang dulu. Sekarang enggak. Itu Mas Sandi yang disampaikan tadi itu firman Allah, enggak. Itu di Quran surat berapa Mas Sandi? Ayat berapa? Begitu orang sekarang. Di Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau hadis itu Pak Iman hadis sampaikan itu hadis rawinya dari siapa? Ya. Teks hadisnya itu seperti apa? Kemudian itu terdapat di dalam kitab apa? Ya seperti itu. Nah, itu namanya narasumbernya harus jelas. Itu kalau keilmuan. Jadi nggak boleh kita misalnya mengisi pengannya katakan sebagaimana misalnya gini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Sabdanya begini. Nah, anu begini. Terus titik. Tidak dijelaskan sumbernya. Kalau hadis itu harus jelas riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam An-Nasai. Nomor hadis kayak gitu ya. Kayak ada hidayat itu ya itu ya, kayak gitu tuh. Sekarang nek biyen nggak kayak gitu orang percaya, sekarang nggak ya. Umpamanya mengatakan gini, kayak gini Pak Oto. Telah dikatakan ya. Dalam sebuah riwayat telah dikatakan. Kan nggak jelas itu. Dalam sebuah riwayat mengatakan. Riwayat siapa? Siapa yang mengatakan? Subjeknya, pelakunya siapa? Nah, kalau kita dalam dunia keilmuan termasuk menyampaikan
sumbernya dari firman Allah, Al-Quran harus jelas sumbernya. Ya, kalau ada buku-buku referensi harus jelas. Ya, itu namanya ilmu yang bertang itu secara akademisi seperti itu. Ya, kalau tidak maka termasuk dalam kategori ayat ini. Nah, jadi kategori ini ayatnya, wahai orang-orang beriman, apabila datang seseorang kepadamu, apalagi kita tahu orang ini banyak kelemahannya, binabain membawa suatu berita, maka kata Allah, jangan kamu langsung percaya ditelan mentah-mentah, uji dulu. Kalau perlu kita tanya, benar nggak Pak Iman itu? Pak Iman dengar dari mana? Oh, baca di koran ini. Koran terbit tanggal berapa? Apa nama korannya? Kalau majalah, apa nama majalahnya? Siapa yang mengatakan begitu, Pak? Kalau aturan hukum, undang-undang kita gitu tidak jelas pasalnya, oh kita kena pasal kita. Berarti kita menyebarkan berita bohong. Kalau Rasul lebih besar lagi Pak ancamannya Pak Pur. Kata Rasul, siapa yang membuat suatu ungkapan, terus ungkapan itu disandarkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat itu, tidak jelas sumbernya, maka kata Nabi, orang itu telah menyediakan tempat dirinya di dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Sungguh orang itu telah menyediakan tempat dirinya untuk menceburkan diri dalam api neraka. Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan kayak gitu, tidak jelas, tiba-tiba kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Itu hadis palsu, itu sering orang ditulis di majalah kan ya. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu termasuk bagian iman. Itu bukan hadis. Itu qaulul ulama, itu perkataan siapa pendiri NU? Kiai Hasyim Asy'ari. Supaya dulu orang-orang waktu zaman peperangan Belanda itu disupport orang supaya cinta tanah air. Nggak hadis itu. Hubbul waton minal iman kan hadis. Nah, kalau kita mengucapkan itu perkataan ulama dibilang itu bahaya. Nah, makanya ayat Al-Quran ini menjelaskan, wahai orang-orang beriman, apabila ada seseorang datang kepada kalian, apalagi kalau orang itu kita tahu fasik, banyak kelemahannya, sering berdusta, tidak jujur, tiba-tiba datang, jangan langsung ditelan mentah-mentah berita yang dibawakan. Tapi Allah mengatakan, fatabayyanu, hendaklah diuji, diklarifikasi, di cross check, dilacak. Apalagi kalau berita-berita itu ya memang berita-berita yang penting. Ya, berita-berita yang penting. Nah, itu berarti tidak dihiraukan berarti tamu. Bagaimana? Tidak dihiraukan, padahal kitanya kalau tamu mati. Bukan berarti tidak dihiraukan. Cuman kata Allah itu hati-hati. Karena tadi kembali membawa berita, binabain membawa berita. Ya, setiap berita itu pasti maknanya dua. Setiap ada berita pasti maknanya dua. Mungkin ia benar, mungkin ia dusta. Baik berita itu dari radio, dari TV, dari koran, dari surat kabar, dari langsung secara orang. Iya. Apalagi kalau orang itu suka ngarang-ngarang. Orang yang ingin menjatuhkan orang lain karena mungkin tidak senang, dia mangkel, kadang-kadang ngarang-ngarang bahasa dituduhkan begini. Namanya fitnah. Ya, makanya coba ini ya. Ini apa bedanya fitnah dengan ghibah? Apa ini? Ada di dalam Quran itu ada ghibah. Ghibatun ya. Ada fitnatun. Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ya, ngerasani. Nek fitnah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang itu memang jelek. Orang itu memang jelek. Si ini pembohong, si ini nyolongan ini. Memang orangnya begitu. Itu namanya ghibah. Yang begitu-begitu dilarang. Kalau fitnah
nuduh orang-orang yang baik itu jelek. Oh, si Fulan ini pembohong, ini nyolongan. Padahal enggak, itu namanya fitnah. Ini ghibah ini bukan dosa kecil, ini dosa besar, ini ghibah. Saking besarnya dosanya kalau kita selalu menggibah orang, menggunjing orang, itu kata Rasulullah, besok di akhirat kita akan bangkrut, Pak. Amal sholatnya, amal puasanya, amal pahala-pahala sosialnya itu diambil oleh Allah SWT. Kemana? Diberikan kepada orang-orang yang kita sering jelek-jelekkan itu ya. Ini tidak sih ya. Maka besok itu banyak orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli gini. Besok di akhirat menghadap Allah. Mana pahalanya puasa saya, pahalanya umroh haji saya, sudah ke saya. Kata Allah, oh kamu memang ahli ibadah, tapi kamu paling doyan menggibah saudaramu. Ini. Itu di Quran nanti ada di sini ayat-ayat berikutnya ya. Bahayanya gibah. Hah? Disuruh? Iya ya. Iya kan ada kaitannya dengan kejujuran. Pokoknya ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain yang sekiranya orangnya hadir pasti marah. Namanya ghibah. Menjelek-jelekkan orang atau membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang, andaikan orangnya itu hadir di depan kita pasti dia marah. Itu namanya ghibah. Kalau nggak marah ya nggak ghibah namanya. Hah? Padahal memang jelek. Orang jelek saja nggak boleh dijelek-jelekkan, apalagi kalau orang baik dijelekkan. Ya fitnah itu kan orang baik dijelek-jelekkan. Dan ini sering terjadi di antara kita. Monggo silakan. Binabain, ya nggak baca. Binabain. Iya, orang fasik. Enggak juga, karena siapa tahu juga berita kan tadi membawa berita. Enggak saya. Yang namanya berita tadi kan saya katakan imma sidqun wa imma kidbun. Ada kalanya berita yang dibawa itu benar apa tidak. Maka ya itu ya. Orang yang fasik. Berarti kan kita tahu. Fasik. Kita tahu orang yang fasik. Fasik ya. Kalau fasik kan berarti tidak benar. Kenapa harus kita bayar? Lah ya itulah, ya harus ditabayunkan karena orang fasik. Kalau umpamanya jujur kayak Abah Woto nggak pernah berita, ya nggak usah ditabayunkan. Oh sudah jelas orang karena dia orangnya itu fasik, ditabayunkan. Karena dia yang berita orang fasik, nggak bisa. Iya. Oh nggak boleh juga, karena orang fasik nggak usah dihiraukan kata Pak Iman tadi kata nggak boleh juga. Nggak boleh, karena tetap kita bahwa yang namanya berita, kalau benar, bisa saja dia benar juga. Fasik ya. Fasik itu kan, siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang suka melanggar aturan Allah. Ya, orang fasik itu orang yang suka melanggar, suka berbuat maksiat, ya, suka berbuat dosa, suka durhaka, itu namanya fasik. Apa bedanya dengan zalim? Apa bedanya fasik dengan zalim? Hah? Ya hampir itu. Biasanya kalau fasik itu masuk zalim, zalim ya masuk fasik juga. Kan? Hah? Iya. Ya termasuk Pak. Sampai buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, buka apa sekarang TikTok. Itu banyak. Berita yang kita buka YouTube itu ya kan buka YouTube kalau saya jawab dengan Pak Google. Iya betul ya. Tabayunnya ke Mbak Google kan gambar Google yang kompresinya. Ya. Siapa yang mengendalikan YouTube? Siapa yang mengendalikan Instagram? Itu ya Mbak Google ya tanya ke situ.
Tapi kalau berita yang langsung ini kan ini orang yang datang ini, orang yang langsung misalnya kalau kita ya kita tabayun. Jadi maksudnya Mas Sandi tadi, kalau sudah tahu sudah fasik, maksudnya nggak usah direken, nggak boleh juga ya. Karena takut siapa tahu juga berita yang dibawa itu benar ya. Maka tatabayanu di sini suruh tabayun ini saking berhati-hatinya kita itu kalau mendengar berita. Karena yang namanya berita itu Pak kan, aduh, kalau nggak benar bukan cuman fitnahnya itu bisa kena sak kampung. Ini lanjutannya fitnah itu. Ya itu lanjutannya. Itu alasannya nanti ya. Kita lanjutkan ya. Ya Pak tabayanu. Kalau mendapat berita siapa yang datang tabayun. Kalau tidak tabayun apa akibatnya? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba ya. Kalau kita tidak mau tabayun, mendengarkan berita langsung ditelan mentah-mentah, ya. Antusibu, ya, katanya Allah, agar kalian tidak menimpa suatu kaum, ya, agar suatu kaum tidak menimpakan suatu bahaya bijahalatin akibat kebodohannya, ya. Karena dia langsung menelan tadi itu akibat kebodohannya, fatusbihu, selanjutnya mereka akan menjadi nadimi nama fa'altum, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang ia terima tadi itu. Menyesal. Seandainya tadi tabayun mungkin enggak. Hah? Iya kan enggak tabayun. Iya, kalau tidak mau tabayun dengan berita langsung ditelan mentah-mentah padahal itu tidak benar itu. Hah? Berita yang kita terima itu ya kita nggak tabayun, kita nggak menuliskan berita itu namanya dengar berita. Iya. Artinya kalau ada orang membawa berita, kita tidak tahu berita itu benar apa salah, tidak sementara itu kan, kemudian itu bisa akibatnya nanti itu akan merembet kaum. Yang namanya kaum itu nggak satu orang, banyak orang, kemana-mana akibatnya. Akibatnya apa? Kamu akan menyesal. Akan menimpa bahaya satu kaum itu. Iya. Kita mau datang pada kita bawa berita, kemudian kita nggak tabayun kan nggak boleh ya. Kita tadi bilang tabayun nggak boleh. Tapi kita itu nggak meneruskan berita yang dibawa oleh Pak Pagi, karena kita termasuk menggunakan kaum. Nggak ada tindakan ya kalau. Iya enggak. Nggak ada tindakan. Iya. Jadi iya. Kita yang ditindak tanpa tabayun, iya. sebenarnya akan membawa bencana dan beberapa kaum. Iya gitu. Jadi berita naba yang namanya naba itu berita. Ya, dinabain ada orang fasik dinabain membawa satu berita. Ya beritanya juga mungkin ya benar mungkin ya salah, itu loh masalahnya. Yang itu kalau itu tidak ditanggapi dan tidak direken dengan berita itu tidak ditanggapi, apakah akan mencelakakan gitu maksudnya? Kalau tidak ditanggapi, ya enggak lah kan artinya kan tidak direspon, ya enggak, iya. Kalau biasa ada kita dirangsang, yang bisa itu kalau direspon, kan biasanya begitu. Ya kayak ngail ikan dikasih pancing, walaupun ada kailnya. Kalau sama ikan nggak direspon pancing itu ya nggak kena kail ikannya. Seperti itu kita kayak. Sekarang contohnya kan gabus. Saya kalau mancing pakai cacing nggak mau. Ya kail cok ditarikan di depan, tarik itu bisa dapat ikan. Iya. Itu perumpamaan. Bisa dilacak asbabun nusunnya. Ya. Bisa juga yang kita tadi sampaikan tentang hadis yang tidak lemah. Iya. Iya. Ini kalau dicari asbabun nusunnya pasti di tafsiran lebih lengkap. Apa asbabun nusunnya ini? Iya. Iya. Ada berita yang kita lihat, kalau kira itu beritanya baik dan disampaikan orang yang baik, maka kita perlu terima. Ya intinya
Artinya kalau orang yang datang membawa berita bukan orang fasik, ya nggak usah ragu-ragu. Ya, misalnya Pak Pur semalam ini, Pak Pur ini dijamin di sini semua orang tahu kejujurannya gini nggak gini. Hah? Jadi akhirnya lainnya bukan. Kalau banyak. Enggak, tapi kan begini Pak Pur. Ini ada 2 orang. Ada 2 orang di Candi Lontar. Si Fulan ini semua orang Candi Lontar tahu ini. Ular iki orang iki yang sita ini. Tapi yang ini selama ini seperti Pak Pur sudah bertahun-tahun nggak pernah membuat ini. Ya tentu beda orang kalau yang datang ini, Pak Pur yang datang sama segini beda gitu ya. Ya memang orang baik selama ini ya bisa juga suatu saat datang nipu ya, tergantung situasi ya. Tapi yang di sini titik tekannya itu fasik itu pasti orang tidak baik. Baik. Jadi kalau orang-orang yang baik-baik ya, apalagi kalau dia bertamu ya Pak Iman ya kita terima dengan baik. Nah apa ya? Jadi ini apa ini? Ini namanya tata cara bergaulnya orang-orang beriman dengan sesama manusia. Karena kalau kita bergaul ada berita-berita tidak ditulis dulu langsung diterima mentah-mentah, akibatnya akan menimbulkan penyesalan, akan menimbulkan kerugian bahkan. Ya. Kalau sudah tersebar fitnah gara-gara orang satu itu yang menyebarkan, bagaimana kira-kira? Kan repot. Nah. Jelas ya? Jadi akibatnya kalau tidak tabayun, Allah mengatakan ini, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau kamu mendapat berita terus ditelan mentah-mentah tanpa di cross check, tanpa diperbaiki ini benar apa salah itu, nanti kamu akan menyesal. Dari manapun asalnya berita itu. Berita itu ada secara langsung, ada yang melalui media apa namanya yang dilihat itu kayak video, TV, ada yang melalui media kuping, radio, ada yang melalui tulisan, ada majalah, surat kabar, itu kan sumber-sumber informasi semua. Ada via telepon, via HP, SMS dan sebagainya. Kan sekarang tambah banyak sumber berita. Jangankan itu saat di mimbar ini pernah orang menyiarkan bahwa si Fulan sudah meninggal, ternyata nggak meninggal. Yang meninggal nyata istrinya, tapi orang itu masih ada. Sering terjadi. Iya, iya. Di atas mimbar ini banyak informasi. Iya. Pada orang beriman yang menyampaikan. Iya. Kalau tapi saya rasa itu mungkin karena gegabah tidak sengaja ya. Ya. Yang paling bahaya itu kalau orang tujuannya itu memang ada tujuan misalnya memfitnah orang karena ingin menjatuhkan reputasi seseorang. Nah, itu yang banyak. Biasanya sekarang orang kalau sudah bersaing, yang mohon maaf ya, bersaing sama-sama calon RT, sama-sama calon RW, sama-sama calon legislatif itu tuh biasanya kalau nggak memfitnah itu gatel Pak mulutnya gitu. Bisa terjadi. Bahkan mungkin bisa terjadi sama-sama calon takmir, saling memfitnah bisa terjadi kalau nggak hati-hati. Apa Pak Hayi itu milih-milih, pernah menggelapkan duit masjid, bisa seperti itu. Apa Pak Woto dipilih atau itu makan uang masjid misalnya, bisa seperti itu. Kalau tidak hati-hati. Dan setan, itu orang membunuh itu memang setan yang ngitik-ngitik kita. Maka hati-hati sekarang. Karena ada saingannya, dia tidak memiliki suatu kelebihan, selain maka memfitnah lawan-lawan saingannya itu dengan kata-kata yang tidak benar. Ini besok ini kalau tidak tobat kepada Allah bukan main dosanya besarnya. Seperti ini. Cukup ya? Nah, jadi karena kita orang beriman, ini yang dipanggil tadi ini kan orang beriman ya. Ya. Maka mudah-mudahan satu ayat yang kita pahami malam ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ayat ini titik tekannya bagaimana kita itu bergaul dengan sesama manusia ini tidak rusak pergaulan kita. Ini kalau dibiarkan akan merusak persahabatan, merusak persaudaraan, merusak pergaulan sesama orang-orang beriman. Demikian kira-kira maksud kandungan surat Al-Hujurat ayat berapa tadi nih? Ayat 6 yang terkait pentingnya kita tabayun atau mengklarifikasi kalau mendengarkan suatu berita. Dari manapun asalnya berita itu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian bapak-bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang.
Hanya kepada Allah kita senantiasa mengharap pertolongan dan ampunannya, serta kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.